level NPK terhadap pertumbuhan dan reproduksi rumput gajah dan produksi rumput gajah. Rumput ini yang dimanfaatkan sebagai pakan utama ternak rumput Indonesia serta dapat dialirkan sebagai cadangan saat kekurangan hijauan. Pupuk NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan dan daya tahan tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil dan mutu rumput gajah sekaligus memperbaiki kesuburan tanah. Kemudian ada pengaruh perbedaan level pupuk NPK terhadap tinggi tanaman. Aplikasi pupuk NPK dapat meningkatkan tinggi rumput gajah karena kandungan nitrogen itu merangsang pertumbuhan batang. Jadi takaran idealnya yaitu 250 sampai 300 kg per hektar. Memberikan hasil optimal pada umur 4 sampai 8 minggu. Sedangkan pemberian berlebihan itu bisa menyebabkan pertumbuhan kurang efisien akibat kejenuhan unsur hara di dalam tanah. Selanjutnya itu ada pemberian level NPK yang berbeda berpengaruh signifikan terhadap jumlah anakan dan jumlah daun pada rumput gajah. Jadi pada umur 4 minggu setelah tanam, perlakuan M1-nya itu menunjukkan tinggi tanaman lebih baik dibandingkan kontrol minggu. Perlakuan minggu pertama itu menunjukkan tinggi tanaman lebih baik dibandingkan kontrol pada minggu 0 di sebelum penanaman. Dan perlakuan lainnya, walaupun berbeda perlakuan, tidak berbeda nyata. Pada 6 minggu setelah tanam, perlakuan memberikan hasil tinggi tanaman paling besar. Kondisi tersebut berlanjut hingga 8 minggu setelah tanam di masa pupuk majemuk dengan perbandingan 15 banding 6. M2 tetap menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dibandingkan perlakuan lain. Level NPK merupakan yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi rumput gajah. Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, serta sejumlah kecil unsur mikro. Setiap produk memiliki komposisi berbeda, misalnya 16 banding 16 atau 15 banding 15. Pemberian pupuk NPK dapat memperbaiki kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan serta hasil rumput gajah mini Penicetum purpureum sivimor, sehingga efektif digunakan pada tanah dengan kandungan hara rendah. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pertama, variasi dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil rumput gajah, terutama pada tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan, karena unsur N, P, dan K sangat penting bagi perkembangan tanaman. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan mulai tampak pada umur 4 sampai 8 minggu setelah tanam, di mana tanaman yang memperoleh pupuk NPK menunjukkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan tanaman yang tidak pupuk. Selanjutnya yang ketiga, pemberian pupuk dengan dosis yang tepat dapat memaksimalkan pertumbuhan rumput gajah, sedangkan penggunaan dosis berlebihan tidak meningkatkan hasil dan kurang efisien.
Demikian paparan dari kelompok kami. Kemudian dibuka sesi tanya jawab pada yang ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nela Maisa dengan poin 169. Apa sih dampak kekurangan dari pemberian pupuk NPK? Dampak kekurangan dari pemberian. Selanjutnya, silakan Setia. Perkenalkan, saya Setia Putra Wibowo, kami 082. Waktu pemberian pupuk NPK yang tepat itu kapan? Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan ekonomi 068. Tadi kan ada disebutkan mengenai perbandingan 16 15 atau 15 15 15. Nah, saya itu masih belum mengerti mengenai apa itu perbandingan 16 16 dan 15 15. Apakah itu perbandingan antara nitrogen, fosfor dan kalium atau perbandingan antara Selanjutnya pertanyaan keempat nih. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Bagas Haji Saputra dengan ekornim 206. NPK ini kan ada unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan di kelompok-kelompok sebelumnya itu disebutkan kelebihan dari nitrogen, habis itu ada kelompok yang fosfor dan kalium itu memiliki dampak yang berbeda-beda gitu. Setiap dosis yang berlebihan itu efeknya beda-beda. Jadi kalau di NPK ini apakah gabungan dari kelompok-kelompok sebelumnya dampaknya itu gabungan atau gimana dampaknya? Terima kasih. Terus pertanyaan kelima. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Sono dengan ekortim 249. Berapa kali pemberian kalium dari awal penanaman rumput gajah sampai pemanenannya? Iya, iya Bu. Baik, isi diskusi lebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan Mas Setia. Waktu pemberian pupuk NPK yang tepat itu kapan? Yaitu saat umur tanaman 4 sampai 8 minggu. Waktu jawab Mas. Mungkin ada dalam kondisi cuaca tertentu apa gimana? Yaitu pemberiannya saat cuaca
yaitu tidak hujan deras maksudnya, atau badai itu, Iya. atau saat tidak panas juga, jadi cerah. Misalnya pagi atau sore, jadi tidak panas pada siang hari. Makasih. Kalau panas menguap itu kan bentuknya butiran dan itu di Kalau panas itu jadi kan bentuknya butiran ya Bu. Jadi kalau terkena panas itu pupuk NPK-nya bisa menguap. Diberikan di atas permukaan tanah, jadi kan kena panas matahari jadi gampang menguap Ibu. Karena NPK itu mengandung nitrogennya Bu, jadi yang menguap itu nitrogennya. Izin menjawab pertanyaan dari Naila, apa sih dampak kekurangan pemberian pupuk NPK? Untuk dampak kekurangannya, mungkin produksi daunnya kurang maksimal, juga jumlah anak-anaknya kurang, kemudian jumlah daunnya juga kurang. Kemudian jika kekurangan atau berlebihan itu bisa mengganggu pertumbuhan dan keseimbangan saudara. Saudara di dalam tanah. Ini saudara dalam tanaman. Ini dari NPK sendiri itu kan dari gabungan dari ketiga unsur itu ya. Di sini jawab saya sendiri. Jadi tentu dari ketiga unsur itu kekurangan dari tiga unsur itu tuh bisa bergabung gitu. Ya kumulatif jadi. Dari fosfornya itu kan pertama meningkatkan pertumbuhan kelebihannya, juga
dari ketiganya mungkin bersangkutan dari jika kekurangan itu pertumbuhannya terhambat. Jadi dari yang paling mencolok itu dapat terlihat dari kondisi batangnya yang pendek, lalu daunnya yang sedikit, juga anakannya itu juga nggak banyak gitu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bang. Berapa kali pemberian pendidikan dari awal sampai panen? Jadi pemberian wajibnya itu 10 kali pada 4 sampai 8 minggu. Untuk selanjutnya itu ya sesuai kondisi tanaman seperti pendeknya atau tingginya. Ini untuk pertanyaan awalnya. Apa itu perbandingan 16-16 atau 15-15? Jadi itu kayak NPK nih, kan natrium, fosfor, sama kalium. Jadi 16 natrium plus 16 fosfor, 16 kalium. Itu kalium. Coba kamu jawab. 16%
biru, biru pudar. Pudar. Belum. Belum. Kemarin juga di ini kan Korea kan ada yang berapa persen, berapa persen. Yang sisanya apa belum tahu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya jika ada salah kata maupun yang disampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Aulia Azhara, yaitu apa itu perbandingan 16-16 atau 15-15 di pupuk NPK. Jadi perbandingan pupuk NPK itu 16-16-16 atau 15-15-15. Itu menunjukkan kandungan unsur hara utama yang ada di dalam pupuk NPK itu sendiri. N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium. Jadi perbandingan 16-16-16 itu 16% nitrogen, 16% fosfor, 16% kalium. Begitu juga dengan perbandingan 15-15-15, yaitu 15% nitrogen, 15% fosfor, dan 15% kalium. Jadi pupuk NPK ini disebut pupuk yang seimbang karena kandungan yang dimiliki pupuk NPK ini sama besar yang seperti aku sebutkan tadi, yaitu 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Perbandingan 16-16-16 ini sedikit lebih tinggi kandungan nutrisinya dibandingkan dengan perbandingan 15-15-15. Perbandingan 15-15-15 ini biasanya digunakan pada fase awal pertumbuhan tanaman dan tanaman yang butuh nutrisi yang merata. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Bagas ya. Itu pertanyaannya tentang pupuk NPK jika disatukan itu akan membuat fungsi yang baru atau kombinasi. Jadi pupuk NPK itu kalau disatukan tidak akan menyatu gitu fungsinya. Jadi mereka itu hanya akan saling melengkapi. Jadi efeknya itu melengkapi bukan menyatu. Jadi N itu akan merangsang pertumbuhan daun dan batang, sedangkan P-nya itu mendukung akar, bunga, dan pembentukan energi ATP. Jadi jika N-nya itu kan merangsang pertumbuhan daun dan batang biar
besar, dan P-nya itu menguatkan akar supaya bisa menopang dari pohonnya itu. Sedangkannya itu memperkuat jaringannya, itu meningkatkan ketahanan dan kualitas di hasil panennya nanti. Jadi ketiganya itu diserap tanaman secara terpisah sebagai ion, bukan sebagai satu paket utuh. Sudah.